Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang perjanjian kerja kontrak di dalam proyek. Dosen pengampu, Bapak Supriyono, Sarjana Komputer, Magister Komputer. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Hidayah Daniyawati, Abdul Rashid, Latifah Naifa Najla. Pengertian kontrak. Kontrak atau perjanjian merupakan bagian hukum perdata. Pada ketentuan-ketentuan dalam kontrak perjanjian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut pasal 1313 KUHP, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Kontrak yang berisikan inti kesepakatan para pihak dalam pelaksanaan kegiatan bisnis dalam dunia proyek tersebut tidak terjadi begitu saja. Namun, hal tersebut akan sangat didasari oleh perhitungan-perhitungan ataupun pertimbangan-pertimbangan yang didasari kepentingan dan upaya perlindungan hak para pihak dari konsekuensi logis dari pelaksanaan kesepakatan tersebut. Nah, setiap kontrak pada dasarnya terdapat dua hal yang bertentangan, yaitu peluang atau hak di mana peluang dapat menjadi hak dan risiko atau kewajiban di mana risiko tersebut dapat menjadi kewajiban yang kita tanggung. Kontrak yang diperoleh melalui hasil dari negosiasi harus menerapkan suatu strategi negosiasi untuk dapat memaksimalkan peluang. Dalam proses pelaksanaan kontrak, yang ada harus dikendalikan untuk menghindari risiko dan memperoleh peluang yang baru. Dengan demikian, definisi secara umum bahwa kontrak adalah surat perjanjian yang dibuat atas dasar kemauan pihak satu dan pihak dua yang bernilai hukum. 2. Macam-macam kontrak. Secara umum, ada 3 macam kontrak yang dilihat dari pihak-pihak yang mengikat diri, antara lain kontrak dengan owner, kontrak dengan partner, dan kontrak dengan rekanan. Kontrak dengan owner dilihat dari lingkup pembagian tanggung jawabnya dapat berbentuk sebagai berikut. Kontrak konvensional, yaitu kontrak dengan skop kontraktor untuk melaksanakan pekerjaan saja. Kontrak spesialis, yaitu kontrak dengan skop untuk melaksanakan pekerjaan spesialis atau keahlian masing-masing kontraktor. Kontrak desain and build and turnkey, yaitu skop kontrak yang melakukan desain dan sekaligus melaksanakannya. Namun, ada perbedaan antara desain and build dengan turnkey kontrak, yaitu ada pada sistem pembayaran. Kontrak BOT, Build, Operate, Transfer, atau BLT, Build, Lease, Transfers, merupakan sebuah kontrak dengan skop desain, pelaksanaan, mendanai sendiri, serta mengoperasikan dalam jangka waktu tertentu. Untuk BLT hampir sama, namun pemilik menyewa kepada investor dalam waktu tertentu sebagai angsuran dari investasi yang sudah dikeluarkan. Perlu adanya tambahan agreement. Kontrak EPC, Engineering, Procurement, and Construction. Skopnya sama dengan desain build and turnkey, namun kontrak ini ditujukan untuk pelaksanaan proyek di bidang industri minyak, gas bumi, petrokimia, dan pembangkit listrik. Performance Based Contract atau PBC. Lingkup kontrak merupakan integrasi dari perencanaan, pelaksanaan, uji coba, dan pemeliharaan. Penilaian pekerjaan berdasarkan kinerja yang dihasilkan. Selanjutnya yaitu kontrak swakelola atau force account. Pekerjaan dilakukan sendiri oleh owner. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya Latifah Naifa Najla. Saya akan menjelaskan macam-macam kontrak. Beberapa kontrak di dalam negara Indonesia berstandar internasional. Hal ini berlaku bagi para penyedia jasa yang mengikat kontrak dengan negara-negara yang memiliki standar kontrak sendiri. Standar dalam kontrak internasional yang terdapat di Indonesia yaitu FIDIC, Federation International des Engineers Councils, JCT, Joint Contract Tribunal,
SIA, Singapore Institute of Architects, and AIA, the American Institute of Architects. FIDIC berasal dari Eropa. JCT merupakan standar kontrak dari Inggris. SIA berasal dari Singapura, and AIA berasal dari Amerika. FIDIC dipelopori oleh beberapa konsultan di Eropa yang terjadi pada tahun 1913 yang telah berhasil membuat standar kontrak konstruksi yang senantiasa diperbarui dan dievaluasi. Organisasi ini dikenal dengan kontrak standar FIDIC. Negara di Asia sering menggunakan FIDIC sebagai acuan untuk menyusun kontrak. Berikut ini adalah contoh dari struktur kontrak FIDIC yang terdapat short form of contract, condition of contract for construction, condition of contract for plan and design build, condition of contract for design build and turnkey, condition of contract for EPC or turnkey projects, and then condition of contract for design, build, and operate projects. Dalam persiapan pelaksanaan suatu proyek harus dapat mencermati pasal-pasal yang ada dalam kontrak, khususnya tentang hal-hal yang dapat menumbuhkan adanya risiko dan membuka peluang selama proses pelaksanaan. Oleh sebab itu, suatu kontrak sebaiknya dilakukan analisis untuk dapat mengetahui bagaimana kondisi kontrak tersebut. Yang ketiga yaitu dokumen kontrak. Dalam kontrak antara penyedia dan pengguna terdiri dari beberapa dokumen yang saling melengkapi dan secara bersama yang disebut dokumen kontrak. Dokumen kontrak proyek berisi tentang kewajiban, hak, dan tugas yang mengikat para pihak yang terikat. Adapun hal-hal yang penting tertuang dalam kontrak yaitu kondisi-kondisi detail perjanjian, korespondensi antara pihak-pihak yang terlibat, spesifikasi pekerjaan, dan semua dokumen yang mendukung perjanjian kontrak. Di dalam kontrak tentu terdapat dokumen penting sebagai pembentuk kontrak atau prioritas dokumen kontrak sebagai tujuan untuk memudahkan pemahaman apabila ada sengketa, perbedaan, dan penyimpanan dokumen-dokumen kontrak pada saat pelaksanaan, maka dibuatlah ketentuan khusus dalam perjanjian kontrak yang menyebutkan tentang dokumen prioritas. Dalam kontrak yang perlu mendapatkan perhatian adalah dokumen syarat-syarat perjanjian, karena dokumen inilah yang dituangkan semua ketentuan yang merupakan aturan main yang disepakati oleh kedua belah pihak yang membuat perjanjian. Syarat-syarat perjanjian berisi ketentuan-ketentuan yang merupakan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, serta pihak ketiga yang terkait dalam perjanjian, persyaratan, tanggung jawab, larangan, dan sanksi-sanksi untuk kedua belah pihak. Karena syarat kontrak merupakan inti dari perjanjian kontrak, sedangkan untuk dokumen-dokumen lainnya merupakan tambahan atau pendukung yang melengkapi perjanjian tersebut. Yang keempat yaitu perjanjian dan sanksi kontrak. Dalam perjanjian dan sanksi dalam kontrak kerja, kedua belah pihak harus saling menyetujui dan adanya penerimaan dan penawaran. Yang pertama yaitu saling menyetujui. Apabila dua belah pihak melakukan transaksi terhadap proyek dan menyetujui transaksi bersama yang bersifat mengikat serta berlaku terhadap semua aspek prinsipil yang menyangkut persetujuan tersebut, dikatakan bahwa kedua belah pihak telah saling menyetujui.
Secara umum, suatu pernyataan persetujuan yang telah disepakati bersama harus bebas dari semua ketidakjelasan. Kemudian adanya penerimaan dan penawaran. Prinsip utama dalam sebuah kesepakatan dilandasi pada asas keadilan. Semua transaksi yang dilakukan itu harus adil. Kedua belah pihak yang mengadakan transaksi harus bebas dari segala tekanan dan diberi kesempatan yang sama untuk melakukan penawaran bagi pihak yang satu serta melakukan penerimaan bagi pihak lainnya. Transaksi terjadi jika satu pihak melakukan penawaran dan pihak lain memberikan jawaban atas penawaran tersebut. Kemudian sanksi perusahaan. Dalam pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tenaga Kerjaan menyebutkan hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah, sehingga pekerjaan yang tidak ada maupun tidak sesuai dengan kontrak kerja tidak boleh diberikan kepada karyawan. Apabila perusahaan tetap memberikan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak kerja, maka kontrak kerja tersebut dapat batal demi hukum. Sesuai ketentuan pasal 52 ayat 3 Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, perjanjian kerja yang dibuat oleh pengusaha dan karyawan yang bertentangan dengan dasar perjanjian kerja mengenai adanya pekerjaan yang diperjanjikan bisa batal demi hukum. Yang kelima yaitu contoh kontrak kerja yang nantinya akan dibahas oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayah Daniawati dengan NIM 202053194. Di sini saya akan melanjutkan presentasi. Contoh kontrak kerja proyek. Ini contoh surat perjanjian kontrak kerja proyek. Ada nama yang bertanda tangan. Dalam hal ini sendiri yang selanjutnya disebut pihak pertama. Dalam hal bertindak di atas nama sepaket interior yang selanjutnya disebut sebagai pihak kedua. Ada pasal masa berlaku perjanjian dan jenis pekerjaan. Selanjutnya contoh bagian kontrak kerja. Ini contoh bagian kontrak kerja. Ada awal kontrak kerja, penandatanganan harga satuan, peraturan ada teknis administrasi pembayaran, spesifikasi administrasi ada administrasi pembayaran ada termin, sistem kontrak, metode pembayaran ada uang muka, prestasi pekerjaan, berakhirnya kontrak, PHO pemeriksaan pekerjaan pertama, FHO pemeriksaan pekerjaan kedua. Ketujuh, contoh studi kasus pelanggaran kontrak kerja. PHK sepihak yang dilakukan oleh PT AIS. Ini contohnya. PT Alpen Food Industry menjadi salah satu jantung pegelaran olahraga antar cabang yang mempertaruhkan kredibilitas Indonesia. Es krim AIS, nama produk PT AVI, terpampang sebagai sponsor Asian Games 2018. Di sisi lain, PT AVI mengalirkan es krim AIS ke 106 daerah di Indonesia. Salah satunya ke Market OKAZ di arah Cikajang, Jakarta Selatan. Padahal PT AVI diduga melanggar hukum karena menghargai hak buruh dengan murah. Kronologi berawal dari Agus yang tergiur ditawari oleh rekannya untuk bekerja di PT AVI. Ia menyiapkan surat lamaran dan surat keterangan catatan kepolisian. Tak sampai 24 jam, ia menerima panggilan telepon dari PT AVI untuk wawancara. Usai wawancara selama hanya 5 menit, ia disuruh datang ke pabrik PT AVI di kawasan industri MM 200,
Cibitung, Bekasi, Agus bekerja tanpa kontrak dan langsung diminta ke bagian kualitas waduk. Hari-hari berikutnya, tenaga Agus diperas oleh PT AFI. Ia hanya mendapatkan libur sehari setiap 3 minggu. Gajinya di bawah upah minimum Kabupaten Bekasi tahun 2016 yakni 2,7 juta. Dari seharusnya Rp 3,3 juta. Saat itu ia mulai mengorganisir butuh untuk sekadar bertanya soal hak kerja. Ia lantas mampu membangun relasi senasib sepengalaman dengan 440 buruh lain. Tapi perusahaan memulus kontrak kerjanya pada awal Agustus 2017. Pada PHK terhadap Agus pun ia janggal. Ia tak diberitahu minimal 7 hari sebelum masa kontrak berakhir. Dalam aturan hukum perburuan Indonesia, Agus seharusnya jadi pegawai karena ia telah bekerja 25 hari dalam sebulan selama 3 bulan berturut-turut. Setelah ribuan pekerja diberhentikan tanpa pesangon, PT Panarot, pelanggaran kontrak di PT Framas, lagi-lagi sebuah perusahaan subkontrak Adidas lain yaitu PT Framas Bekasi mem-PHK 300 pekerja tanpa mengikuti aturan hukum ketenagakerjaan yang berlaku. PT Framas berdalih bahwa para pekerja telah melebihi durasi kontrak. PT Framas kemudian tidak memperpanjang kontrak kerja dan melanggar semua hak pekerja. PT Framas melakukan 3 bulan kontrak kerja dan terus memperpanjang status mereka sebagai pekerja tidak tetap atau pekerja kontrak per 3 bulan. Selama lebih dari 3 tahun sejak Desember 2012, kontrak mereka tidak diperpanjang dan mereka semua kehilangan pekerjaan tanpa pesangon. Sekitar 300 pekerja menjadi korban dari kontrak kerja berkepanjangan yang tidak sesuai ketentuan hukum tanpa jaminan kesejahteraan dan keamanan kerja, dan pada akhirnya mereka dipecat secara tidak adil dari 300 pekerja karena PT Framas melakukan intimidasi dan tekanan. Maka hanya 40 orang pekerja memutuskan untuk memperjuangkan nasib mereka. Para pekerja ini sebagian besar adalah para pekerja yang tidak berserikat. Sebagian lagi merupakan anggota sebuah serikat pekerja di PT Framas. Namun, menurut para anggotanya, tidak mau memperjuangkan nasib mereka. Jadi kesimpulannya, adanya bentuk ikatan tertulis antara pengguna dan penyedia yang berbentuk perjanjian kontrak sangatlah penting untuk proyek. Dalam kontrak yang perlu mendapatkan perhatian adalah dokumen syarat perjanjian, karena dokumen dituangkan semua ketentuan yang merupakan aturan main yang disepakati oleh kedua belah pihak yang membuat perjanjian. Syarat-syarat perjanjian berisi ketentuan yang merupakan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak serta pihak ketiga yang terkait dalam perjanjian bersyaratkan tanggung jawab, larangan, dan sanksi-sanksi untuk kedua belah pihak. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.